Hai sobat Goangli Story, terima kasih kalian sudah mau mengkhawatirkanku. Terima kasih untuk ucapan cepat sembuhnya. Ya, sekarang aku baik-baik saja. Aku mau cerita nih sedikit ya, apa yang terjadi pada saat itu. Tiba-tiba aku sudah siap, aku sudah mau buat konten ya. Setidaknya aku pada saat itu mau buat 2 atau 3 skrip kayaknya sekaligus di hari yang bersamaan. Tetapi ternyata entah gimana, pada saat semuanya sudah ready, lighting udah set, semuanya ya pokoknya udah siap lah, aku tinggal take aja. Tiba-tiba aku ngerasa pusing yang amat sangat. Aku mau berdiri pun itu rasanya pengen muntah. Sakitnya di ubun-ubun ini ya, kayak kejedot lah, gedek-gedek. Kalau kalian pernah jalan lewat pelang parkir itu loh, kalau turun jeguk, nah rasanya kayak gitu, cuma kayaknya lebih efeknya. Nah, waktu itu karena sudah benar-benar nggak tertahankan, jadi ya sampai merem-merem juga ya waktu pas lagi membuat pernyataan tidak bisa buat konten waktu itu, langsung rebahan. Tapi ternyata walaupun rebahan begitu ya, beruntungnya sih aku dapat orderan juga, ada yang minta dibuatin nastar, jadi lumayan juga ada pemasukan di hari itu. Bukan di hari itu sih, besokannya. Jadi ya besokannya aku juga nggak bisa buat konten, dan ya hari ini semoga aku bisa upload walau terlambat. Makasih ya untuk kalian yang telah menanyakan keadaanku. I'm fine, baik-baik aja. Nah, sekarang kali ini aku mau vlogging, ajak kalian room tour apa aja sih isi studioku. Nah, ini kalau kalian perhatikan aku biasanya kan duduknya di situ. Terus ya posisinya kayak gini nih. Aku punya pakai ring light biasa. Aku sebenarnya punya yang lighting yang lebih besar, tetapi ya itu buat foto bukan buat video. Jadi ya cahayanya agak lebih susah diatur berapa stopnya. Nah, terus ini bukan ring light yang mahal-mahal sih kalau ada yang bertanya ya. Ini kayaknya nggak sampai 100.000 deh waktu dibeli itu. Ini lampu LED yang bisa warna-warni. Ini ada remote-nya untuk lampu LED itu. Ya mungkin kalian juga ada yang punya. Nih. Ini sebagai lampu background-nya supaya gambarnya lebih berdimensi. Terus ini main light-nya. Terus aku pakai ambience-nya yang ini dari sini, ambience light-nya. Nah, ini jendela harus aku selalu tutup pada saat aku syuting, karena kalau jendelanya dibuka yang ada ini warna ini kalah, warna ini juga kalah. Ini warna kuning aku pakai. Ada juga paling tambahan satu ya, lampu di sini supaya kelihatan gambarnya lebih jernihan dikit. Ini sirih gadingnya hidup. Nah, hidup ini. Ini adalah gitar. Ini gitar yang punya suamiku sebenarnya. Aku sih sebenarnya juga bisa main gitar, tetapi udah lama banget. Ya buat taruh di sini aja lah. Ini adalah pot monstera. Dulu aku tanam monstera di sini, tapi sayang mati. Oh iya, aku mau kasih unjuk. Ini aku recordingnya pakai ini. Biasanya ini kehubung ke sini. Ini mic-nya ya. Ini bagus sih. Jadi segala noise desis itu kehilang. Ini aku lagi nggak aku hubung karena kabelnya ini kayaknya ada sambungan yang nggak baik gitu ya, jadi noise-nya itu masuk kayak ada suara shhh. Nah, terus ini car seat anak tapi udah rusak. Tuh, udah rusak. Ini adalah barangku, propertiku. Itu lighting, softbox kok lighting. Ya, lighting dan softbox ini adalah ya pokoknya propertiku buat moto. Terus ini ya barang-barang, buku, tas dan segala macem. Lihat ini background juga tuh. Ada background, aku ada beberapa background, dan itu kamar mandi, itu nggak usah dibuka ya. Terus ini adalah barang-barang aku buat moto. Jubah Inang Lesmamora. Aku udah jarang ya kayaknya tampil dengan karakter Inang Lesmamora, karena Inang Lesmamora itu suaranya tinggi banget. Aku ini nggak kuat. Kadang kalau ngambil satu take buat Inang Lesmamora itu kayaknya sakit lah setelah ngambil konten buat Inang Lesmamora, karena ya nadanya tinggi gitu. Jadi aku ya mungkin nantilah suatu saat lagi ada Inang Lesmamora. Itu meja foosball, itu sebenarnya ada bawahnya lagi, mejanya lagi. Tapi ini dilepas karena ya ini agak-agak apa ya? Ininya agak mengganggu.
Jadi kalau kita jalan itu kena ini agak sakit. Oh, ini adalah lensa. Ini lensa Lumix 5500. Aku biasanya pakai lensa ini. Saat ini aku lagi pakai lensa 1232 karena aku mau buat vlog. Ini aku pakai ini dengan jarak 2 meter ya, dari sini sampai sini, nggak nyampe 2 meter sih, 1,8 meter. Kenapa aku mau pakai lensa M3500 ini? Karena nanti ada perbedaannya. Aku mau ajak kamu ngelihat satu tempat lagi yang aku sering buat ASMR. Nah, ini tempat aku biasa ASMR. Aku buat meja kayak gini karena aku dulu sering mobile. Jadi kalau udah capek ya aku nongkrong di cafe. Ya, aku cafe hopper. Ini adalah tanaman spider, baru melahirkan kemarin. Nah, ini tanaman spider ini. Oh, tunggu dulu deh. Ada yang merubah posisinya. Kalau sudah beranak, aku gunting, terus rendam begini sampai nunggu akarnya keluar. Begitu akarnya udah keluar, pindahin ke tanah. Di sini adalah tempat aku buat ASMR. Ini kopi, aku dulu sering ngopi di sini juga, tapi aku udah nggak pakai kopi ini karena aku sekarang pakainya French press, lebih praktis, tinggal tambah air panas aja. Ini ya janda bolong, panjang loh ini sebenarnya. Ini panjang, ini nggak tahan matahari, sayangnya begitu, jadi rontok. Tuh, ini ada, tapi ini nggak ada, rontok. Nah, jadi ini mau aku tutup, tapi ya nanti aja lah. Disinilah aku buat ASMR idenya ya, karena aku sering nongkrong dari kafe. Kalau ke kafe itu ngeliat meja di jendela ya kayak gini lah model-modelnya. Padahal kamu tahu ini dari lantai kayu. Ya, ini properti foto aku juga. Ini lantai kayu. Nih bawahnya kayak gini tuh. Ini di double dari pintu knockdown. Jadi di double gini. Dulu sebelum pandemi ini aku adalah fotografer. Jadi aku setiap hari tuh mobile kesana kesini. Ya, fotografer panggilan. Tapi pada saat pandemi ini aku tidak ada job sama sekali. Aku yang dulunya biasanya sibuk ya tiap hari, benar-benar tiap hari, ya sekarang jobless. I'm jobless. Ya, karena aku menghindari kata jobless itu, ya aku buat konten aja deh. Selain fotografer, aku juga website developer. Aku juga beberapa kali bekerja dengan instansi pemerintah ya, tapi sebagai freelance aja. Aku jadi nggak ada pekerjaan, aku benar-benar nggak ada penghasilan, aku benar-benar nggak ada pemasukan lagi, tapi harus terisi perutnya. Ya cuma begini adalah cara-cara aku mendapatkan pendapatan, karena ya kalau ditanya pendapatannya berapa, ya sangat-sangat kurang ya dibandingkan dengan pekerjaanku yang dahulunya. Tetapi ya aku masih bersyukur aku punya pekerjaan. Jadi karena itu kalian juga jangan menyerah ya, jangan menyerah. Oh ya, tadi mau cerita ya, apa perbedaan memakai lensa yang pendek dengan lensa yang panjang? Iya, ada artinya, adalah seperti ini. Yuk kita. Ini posisinya bagus sih kalau di samping ya. Aku ganti-ganti dulu nih. Ya, gini aja dulu deh. Nah, ini dia perbedaan. Oh, dia nggak kuat lightingnya karena perbedaan lensanya. Kita perhatikan dulu. Ini aku pakai lensa yang pendek 13-35 tadi ya. Jadi ini kamu bisa ingat-ingat dulu perbedaannya. Sekarang aku mau ganti lensa yang lebih panjang. Nah, kalau ini aku pakai lensa yang lebih panjang 35-100 itu yang posisinya ada di 35. Terus aku dapat cahaya dari sini juga. Tuh, lihat ada perbedaannya kan? Nah, di sini ada perbedaannya kan dengan yang tadi. Jadi kalau kita pakai lensa lebih panjang itu tampilannya jadi lebih langsing. Cuma kalau mau buat vlogging itu enaknya pakai lensa lebih pendek. Itu aja sih tips-tipsnya. Oh ya, satu lagi, kalau ini aku mau tambahin lagi jadi posisinya di 50 atau 100 ya. Yuk cek. Nah, ini posisinya yang di 50. Aku tidak rubah posisi dudukku di sini. Aku cuma mau geser posisi lensanya saja. Kalian bisa lihat perubahannya kan?
lighting posisinya masih sama ya. Makin dekat 70 ini 70 100. Nah, enak kan kayak gini. Ini posisinya yang di 35, jarak 1,8 meter. Kamu tentukan dimanapun ada lighting, butuh bantuan lighting untuk buat video yang ya kayaknya kelihatan enak dilihat. Tapi kalau kamu misalnya memakai handphone, kamu juga bisa sih memakai bantuan ring light yang harganya nggak sampai 100 ini. Kalau nggak salah 56 ya, aku lupa ya, kamu cari-cari aja ya di marketplace. Terus kamu cuma butuh handphone itu aja, karena ya kalau kita coba mengandalkan natural lighting sih bisa aja ya, kalau dalam kondisinya itu ya benar-benar cahayanya cukup. Kamu butuh ini supaya gambarnya jernih, bening-bening gitulah. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa aku memilih konten yang seperti ini ya, seperti analisa-analisa ya, karena aku memang suka menganalisa. Jadi kalau dulu aku sudah terbiasa sih yang namanya menganalisa. Biasanya aku sih datang ke lapangan lebih lanjut, terus juga biasanya aku membawa bantuan kamera dan ya entahlah. Aku sebenarnya sih lebih suka yang kerjanya sendiri, karena kalau aku kerja sendiri itu aku lebih leluasa dengan menganalisa. Kalaupun misalnya aku butuh pendapat, aku lempar di grup atau aku lempar dengan relasiku, aku butuh input juga pendapat orang lain tentang analisaku. Kalau biasanya kalau di grup itu lebih kebanyakan pada bilang aku ini insane. Dengan segala pemikiranku yang kayaknya kalau mikirnya kayak gitu, kok aneh, kok kayak gitu ya. Tetapi ya sudahlah, aku jalani saja, karena aku juga dalam menganalisa itu ya mencoba untuk menganalisa dengan fakta-fakta yang aku dapati. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian data, itu berarti ada keanehan, kenapa bisa tidak sesuai, data mana yang salah, itu yang harus diteliti lebih lanjut. Jadi kayak kisahnya si Brian Peppers-nya, waktu itu sih sebenarnya aku juga mau buat konten tentang Brian Peppers ya, karena ya banyak juga youtuber-youtuber yang membuat kisahnya Brian Peppers itu so wow, kok dia itu bisa melakukan tindak kejahatan seperti itu. Tetapi yang buat aku penasaran, karena banyak yang bilang kalau si Brian Peppers ini kabur dari panti jompo. Itu yang membuat aku penasaran, kenapa dia di panti jompo, kenapa dia tidak di penjara. Ada juga yang mengatakan alasannya karena Brian Peppers ini sudah tua. Loh, orang yang sudah lanjut usia juga banyak yang di penjara. Bukan berdasarkan hal itu makanya dia di penjaranya di panti jompo. Jadi yang pertama kali aku teliti adalah panti jomponya di mana, tetapi tidak ada data, tidak ada fakta atau berita yang menyatakan Brian Peppers itu di penjara di panti jompo manapun. Dan kalaupun misalnya ternyata itu adalah classified ya, rahasia, ya aku penasaran aja, pengen tahu kamar panti jomponya itu kayak gimana, kenapa dia bisa sampai melarikan diri dari situ sampai petugas tidak tahu. Dan ternyata tidak ada satu pun yang memberikan bukti. Kasianlah kalau namanya ternyata dicemarkan seperti itu, kasihan aja sih kalau gue bilang sih. Jadi ya karena gue juga sudah terbiasa dengan tidak mencoba untuk mengadili orang dengan ngasal-ngasal kayak gitu ya. Walaupun ternyata kadang ada juga, oh ya baru-baru ini gue mendapat email dari salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang mengatakan kalau video gue yang buat jualan itu mengandung kata-kata yang tidak sopan. Yang gue itu sampai membalas ke mereka ya, tidak sopannya di mana? Coba beri unjuk video yang mana dan pada menit detik keberapa, lebih detail dong. Mereka tidak bisa memberikan buktinya itu. Kenapa dibilang video gue? Ya udah gitu aja tentang vlognya hari ini. Aku harap kamu suka dengan vlogku ini. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.